Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bahari. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 pada mata kuliah Bioinformatika. Nah, di sini di video ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan mengenai hasil aligmen menggunakan BLAST pada website NCBI pada nukleotida yang telah mengalami proses kontik dengan nukleotida yang belum mengalami proses kontik. Nah, di video ini nantinya saya akan langsung saja fokus terhadap perbedaan dari hasil aligmen kedua nukleotida tersebut. Apabila kawan-kawan nantinya ingin melihat tutorial atau cara mengaligmen suatu nukleotida menggunakan software BLAST pada website NCBI, nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi video ini. Serta apabila kawan-kawan ingin mengetahui cara mengkontik suatu sekuen nukleotida, juga link videonya akan saya sertakan di deskripsi pada video kali ini. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam videonya. Kontik sendiri merupakan suatu rangkaian proses di mana setelah kawan-kawan mempunyai sekuen nukleotida, nantinya lebih baik kawan-kawan mengkontiknya terlebih dahulu, di mana nantinya proses yang akan terjadi adalah sekuen yang kawan-kawan punyai akan dicek secara menyeluruh, dan apabila ada bagian-bagian yang dirasa kurang baik, nantinya akan dihapus atau dihilangkan pada proses kontik ini. Bagian-bagian yang kurang baik atau tidak bagus yang dimaksud adalah apabila pada sekuen nukleotida kawan-kawan ini nantinya terdapat terdapat pengulangan basa nitrogen secara terus-menerus. Contoh, apabila biasanya di awal sekuen atau di awal rantai ada pengulangan basa nitrogen berupa guanin secara terus-menerus sebanyak 10 kali atau lebih. Nah, nantinya pada proses kontik ini, maka bagian tersebut akan dihilangkan. Nah, dikarenakan terdapat penghilangan pada bagian tertentu pada sekuen kalian yang dirasa kurang baik, nantinya sekuen atau nukleotida yang kalian dapatkan dari proses kontik ini akan semakin sederhana atau lebih pendek. Serta walaupun hasil nukleotida yang kalian dapatkan lebih pendek, akan tetapi nukleotida tersebut telah tersusun antara nukleotida yang bersifat forward dan juga reverse, atau dapat dibilang sebagai komplet nukleotida. Nah, sekarang kita akan masuk langsung saja ke dalam pembahasannya, di mana di sini saya mempunyai dua hasil aligmen dari sequencing nukleotida yang telah mengalami proses kontik dan juga belum mengalami proses kontik. Nah, di gambar yang kalian lihat ini merupakan hasil aligmen dari sekuen nukleotida yang belum mengalami proses kontik. Dapat kalian lihat di sini bahwasanya yang paling mencolok adalah pada total skornya. Di sini sangat tinggi, yaitu terlihat yaitu 1765. Kemudian kita akan berpindah pada bagian hasil aligmen pada nukleotida melalui proses kontik, di mana dapat dilihat pada total skornya ini hanya 972. Hal ini dapat mengisyaratkan bahwasanya pada bagian nukleotida belum melalui proses kontik, dia ini rantainya lebih panjang daripada bagian nukleotida yang telah mengalami proses kontik. Nah, dapat dilihat lebih jelasnya apabila kita klik pada grafik summary. Nah, pada bagian hasil aligmen nukleotida yang belum melalui proses kontik dapat dilihat bahwasanya memiliki kriteria yang merah, yaitu diartikan sebagai skor aligmen yang sangat bagus, serta dapat dilihat bahwasanya skornya sampai mencapai 1000. Nah, ini ya yang saya singgung tadi, bahwasanya rantai pada nukleotida yang belum mengalami proses kontik ini akan masih sangat panjang atau masih panjang. Dan rantai ini tidak kontinu atau terdapat satu rantai secara terus
akan tetapi terpisah menjadi dua rantai. Nah, inilah yang dinamakan sebagai nukleotida yang bersifat forward dan juga reverse. Yang pada sequencing nukleotida belum proses konflik ini masih terpisah dan belum tergabung. Mari kita lihat pada bagian nukleotida yang telah mengalami proses konflik. Hasil alikmennya kita lihat di grafik summary. Nah, seperti inilah hasil alikmennya yang dapat kita ketahui bahwasanya hanya terdapat satu rantai yang bersifat kontinu, berbeda pada bagian nukleotida yang belum mengalami proses konflik, yang dimana terdapat pisahan atau berpisah antara dua rantai nukleotida, yang dimana yang satu dimiliki oleh nukleotida yang bersifat forward, yang satunya dimiliki oleh yang bersifat reverse. Sedangkan pada bagian nukleotida yang telah mengalami proses konflik, pada bagian nukleotida pada forward dan reverse-nya ini telah tergabung atau telah menjadi satu rantai yang sama secara kontinu, serta dapat dilihat pada panjang rantainya ini tidak jauh lebih panjang daripada bagian nukleotida sebelum peristiwa atau sebelum proses konflik. Nah, itulah merupakan gambaran yang sangat nampak jelas perbedaannya. Serta saya di sini masih kurang meyakini atau masih belum bisa mengkonfirmasi pada bagian query cover atau penutupan ketidakpastian pada nukleotida yang setelah mengalami proses konflik ini lebih tinggi daripada nukleotida yang belum mengalami proses konflik. Dikarenakan ketika saya membandingkan hasil sequencing kedua saya, hasilnya berbeda. Mari kita lihat sequencing kedua saya. Nah, baiklah, saya akan mencoba melanjutkannya, di mana seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya saya masih belum dapat mengkonfirmasi mengenai query cover pada hasil alikmen pada nukleotida yang mengalami proses konflik lebih tinggi daripada nukleotida yang belum mengalami proses konflik. Di mana di sini dilihat dari hasil perbandingan pada sequencing nukleotida kedua saya, yang di sini merupakan hasil alikmen dari nukleotida yang belum mengalami proses konflik, dapat dilihat dengan panjangnya rantai yang sangat masih panjang, serta terpisahnya antara nukleotida yang bersifat forward dan juga reverse. Sedang di sini merupakan hasil alikmen dari nukleotida yang sudah mengalami proses konflik, dapat dilihat dengan rantai nukleotidanya yang tidak cukup panjang atau sederhana, serta rantainya yang bersifat lurus satu atau secara kontinu. Nah, langsung saja kita akan fokus pada query cover yang saya bilang tadi, bahwasanya saya belum bisa mengkonfirmasi dikarenakan pada perbandingan pada sequence kedua saya ini adalah pada bagian query cover pada hasil alikmen nukleotida yang belum mengalami konflik atau non-konflik adalah 85%, sedangkan pada bagian hasil alikmen pada nukleotida yang telah mengalami proses konflik hanya berkisar 82%. Serta dapat dilihat juga pada e-value. E-value ini adalah merupakan kisaran nilai apabila e-value-nya ini semakin kecil, maka semakin tinggi pula tingkat homologinya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pada hasil alikmen nukleotida yang telah mengalami proses konflik, value-nya ini jauh lebih tinggi atau dapat dibilang tingkat homologinya lebih rendah daripada bagian hasil alikmen pada nukleotida yang belum mengalami proses konflik. Nah, saran saya apabila kawan-kawan ingin melakukan suatu alikmen khususnya pada yang taraf lebih lanjut atau pada saat kawan-kawan ingin menganalisis pohon filogenetik, lebih baik kawan-kawan melakukan proses konflik terlebih dahulu terhadap sequence nukleotida yang akan kalian gunakan. Untuk apa? Untuk nantinya sequence nukleotida kalian akan dicek secara menyeluruh. Dan apabila ada bagian-bagian yang jasa
kurang bagus akan dihilangkan. Sehingga apa? Sehingga nantinya ketika kalian mengalign, kalian menggunakan bahan atau nukleotida yang telah terseleksi dalam tanda kutipnya untuk digunakan. Sehingga nantinya hasil align kalian adalah hasil dari scan nukleotida yang telah benar-benar bagus. Serta keunggulan melakukan konflik sendiri nantinya adalah ketika kalian melakukan align, nantinya sekuens nukleotida kalian atau rantainya tidak terlalu panjang atau sederhana. Hal ini akan memudahkan kalian ketika saat ingin melakukan splicing setelah align dilakukan, yaitu pemotongan antara ujung dan ujung setelah align dilakukan. Nantinya akan lebih dimudahkan dengan pendeknya rantai yang kalian dapatkan. Walaupun pendeknya rantai yang kalian dapatkan, hasil sequencing dari konflik ini atau hasil sekuens dari konflik ini telah tersusun atas nukleotida yang bersifat forward maupun reverse. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan apabila ada salah kata dari saya saat menjelaskan, saya meminta beribu mohon maaf kepada kalian. Nah, apabila kalian ingin bertanya atau ada pertanyaan atau ada penjelasan saya yang kurang jelas, monggo untuk ditanyakan di kolom komentar pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.